Halo semuanya, perkenalkan saya Elisa Budiarti dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Kristen Satyawacana. Pada video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang etnomatematika, tentang bangun datar melalui kebudayaan TSP Batik Tulis Wonogiren. Tapi sebelumnya kita akan belajar lebih dahulu apa itu etnomatematika. Etnomatematika diperkenalkan pertama kali pada tahun 1977 oleh matematikawan Brasil De Ambrosio. Kata etno pada etnomatematika mengacu pada konteks sosial budaya yang meliputi bahasa, jargon, kode, mitos, dan juga simbol. Menurut De Ambrosio, etnomatematika adalah matematika yang dipraktikkan di antara kelompok masyarakat, suku, buruh, anak-anak pada usia tertentu, dan kelas profesional. Ahli lain juga berpendapat bahwa etnomatematika adalah ilmu matematika yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan tertentu. Freudenthal juga berpendapat bahwa mathematics must be connected to reality and should be seen as human activity. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu apa itu TSP Batik Tulis Wonogiren. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari TSP Batik Tulis Wonogiren. Batik Wonogiren merupakan batik tulis yang berkembang di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Tirtomoyo. Sejarah batik Wonogiren sendiri berasal dari seorang seniwati batik asal Puromangkunegaran, Surakarta, bernama Kanjeng Wonogiren atau Raden Ayu Praptini Partaningrat. Beliau merupakan bangsawan Mangkunegaran yang juga merupakan pengusaha batik kanjengan. Pada masa itu, batik Wonogiren digunakan sebagai penanda kekuasaan Puromangkunegaran di Kabupaten Wonogiri. Kecamatan Tirtomoyo dalam pengembangan motif batik Wonogiren berperan besar dalam menghasilkan motif-motif batik kreasi baru dengan efek remukan pada motif batik. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan Bupati Wonogiri nomor 431/03/501/1993 menyatakan bahwa ciri khas dari batik Wonogiren yaitu corak meledak, dasaran berwarna kuning kecoklatan, sekaran atau motif bunga, dan babaran pecah atau guratan. Berdirinya TSP Batik Wonogiren menjadi awal berkembangnya kembali batik Wonogiren di Kabupaten Wonogiri. TSP merupakan singkatan dari Tari Sumarno Putri yang memiliki arti Tari merupakan putri dari keluarga Sumarno. TSP Batik Wonogiren merupakan usaha batik tulis dari Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang didirikan oleh Sri Lestari, putri dari Bapak Sumarno, seorang pengusaha batik Sumarnan pada tahun 2004. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana konsep etnomatematika mengenai bangun datar melalui motif TSP Batik Tulis Wonogiren. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu motif batik tambal. Nah, motif batik tambal adalah sebagai berikut. Ini kita bisa melihat ada dua bangun datar yang terbentuk. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu bangun datar persegi. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi ciri-ciri dari bangun datar persegi itu apa aja. Pertama, bangun datar persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Diagonal sendiri merupakan garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang tidak bersebelahan. Dan yang ketiga, bangun datar persegi memiliki 4 sudut, di mana keempat sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat. Nah, bangun datar yang kedua ini adalah segitiga sama kaki. Kita akan melihat pola segitiga sama kaki yang terbentuk seperti apa. Ini gambar dari pola segitiga sama kaki yang terbentuk. Kita akan mengidentifikasi ciri-ciri dari segitiga sama kaki. Yang pertama, memiliki 2 sisi yang sama panjang. Selanjutnya, memiliki 2 sudut yang sama besar. Yang ketiga, memiliki 1 simetri lipat. Dan yang terakhir, jumlah dari ketiga sudut pada segitiga sama kaki adalah 180 derajat. Selanjutnya, kita akan belajar dari motif batik tambal yang kedua.
Yang membedakan motif batik tambal yang kedua dengan yang pertama adalah pola bangun datar yang terbentuk. Pertama yang akan kita pelajari yaitu bangun datar persegi panjang. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi ciri-ciri atau karakteristik dari bangun datar persegi panjang. Pertama, bangun datar persegi panjang memiliki 4 sisi yang terdiri dari 2 pasang sisi yang sama panjang dan juga sejajar. Yang kedua yaitu bangun datar persegi memiliki 2 diagonal. Dan yang ketiga memiliki 2 simetri lipat. Dan yang terakhir memiliki 4 sudut yang besarnya sama yaitu 90 derajat. Kita masuki pola batik tambal yang kedua yang bangun datar yang terbentuk yaitu segitiga siku-siku. Nah, di sini sudah ada pola gambarnya. Apa saja ciri-ciri dari segitiga siku-siku itu? Yang pertama yaitu memiliki 1 sudut siku-siku dan 2 sudut lancip. Yang kedua, karena memiliki 1 sudut siku-siku, maka besar salah satu sudutnya yaitu 90 derajat. Yang ketiga, memiliki 2 sisi yang tegak lurus. Selanjutnya, kita masuki motif batik tambal yang ketiga, yaitu batik Tejo Kusumo. Kita bisa lihat berikut motif batik tambal Tejo Kusumo. Bangun datar yang terbentuk dari motif batik Tejo Kusumo ini adalah belah ketupat. Apa aja ciri-ciri dari belah ketupat kita akan mengidentifikasi bersama. Yang pertama yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua yaitu memiliki 4 sudut di mana sudut yang berhadapan besarnya sama. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Yang keempat, sudut yang berdekatan jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Dan yang terakhir memiliki 2 simetri lipat. Selanjutnya kita masuki motif batik yang keempat. Nah, motif batik ini adalah batik galaran tampah. Jadi bangun datar yang terbentuk adalah lingkaran. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi ciri-ciri atau karakteristik dari bangun datar lingkaran itu apa aja. Yang pertama, memiliki 1 sisi. Jadi bangun datar lingkaran itu hanya memiliki 1 sisi saja. Yang kedua, bangun datar lingkaran tidak memiliki titik sudut. Yang ketiga, bangun datar lingkaran memiliki simetri lipat dan simetri putar yang jumlahnya tidak terbatas. Dan yang terakhir, bangun datar lingkaran memiliki titik pusat, di mana jarak dari titik pusat ke sisi di sebelah manapun panjangnya adalah sama. Kita masuki motif batik yang terakhir, yaitu batik bonbin kombinasi. Kenapa disebut bonbin kombinasi? Yaitu karena motif batik ini juga melibatkan corak hewan dalam penggambarannya. Dari motif batik ini kita bisa melihat ada 2 pola bangun datar yang terbentuk. Yang pertama yaitu lingkaran, dan yang kedua yaitu segi 6. Karena tadi kita sudah mengidentifikasi ciri-ciri dari bangun datar lingkaran, maka pada bagian ini kita akan mengidentifikasi mengenai ciri-ciri dan karakteristik dari bangun datar segi 6. Yang pertama, memiliki 6 sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki 6 titik sudut yang semuanya berukuran sama besar, yaitu 120 derajat. Yang ketiga, memiliki 6 simetri lipat. Yang keempat, memiliki 6 simetri putar. Dan yang terakhir, memiliki 9 garis diagonal. Teman-teman, itu tadi contoh penerapan dari ilmu matematika yang dapat kita kaitkan dengan kebudayaan batik tulis Wonogiren. Dan masih banyak lagi contoh kebudayaan yang dapat kita kaitkan dengan pembelajaran matematika. Sekian video dari saya, semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Terima kasih.